Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elizabeth Rimawati, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SD Santo Yosef, Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual menurut Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Gagasan Bapak Ki Hajar Dewantara dijadikan semboyan pendidikan yang menjadi lambang kekhasan Indonesia dengan arti yang sangat penting dan mendalam. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan pendidik memberikan teladan. Yang kedua, Ingmadjo Mangun Karsa, artinya di tengah pendidik memberikan semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya pendidik memberikan dorongan dari belakang. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Prinsip pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, memberikan kemerdekaan belajar. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri dan menggali potensi peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Yang kedua, mengenal kemampuan dan perkembangan murid. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan karakter. Dan yang keempat, mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sesuai, langkah-langkah yang dapat kita ambil adalah menerapkan pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi individu peserta didik agar mereka dapat mengoptimalkan bakat dan kemampuannya masing-masing. Menjadi inspirator bagi peserta didik, selalu menjadi pendorong bagi peserta didik agar terus berkembang. Menjadi pendidik yang menyenangkan, memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan, dan berperilaku baik sebagai contoh yang patut diikuti sesuai dengan nilai-nilai yang diturunkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah implementasi beberapa kegiatan sesuai dengan pendidikan yang berpihak pada murid yang sudah kita lakukan di SD Santo Yosef, Surabaya. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Tujuan dari kegiatan ini menggunakan metode, strategi, dan media yang bervariasi, menggunakan alam sekitar, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Yang berikutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya untuk menyalurkan bakat dan minat murid dan dapat mengembangkan minat dan bakat murid untuk pembinaan ke arah yang positif. Kegiatan berikutnya yaitu pendidikan karakter Tarakanita. Tujuan dari kegiatan ini untuk membimbing, melatih, dan mengembangkan kemampuan murid
agar menjadi pribadi yang utuh, dewasa, bebas dan mandiri, serta bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan literasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan literasi dan minat membaca murid. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan experiential learning. Kegiatan ini yaitu metode pembelajaran yang menghubungkan isi materi dengan keadaan di dunia nyata. Sehingga dari pengalaman nyata, murid dapat lebih mengingat dan memahami pembelajaran. Kegiatan berikutnya yaitu kegiatan keagamaan. Tujuannya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mengamalkannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya di masyarakat. Apa yang menjadi tantangan kita sebagai seorang pendidik? Yang pertama, masih kurangnya keaktifan, interaksi, minat, dan motivasi murid dalam mengikuti pembelajaran atau kegiatan yang diadakan di sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus segera dicari solusi yang tepat, supaya guru bisa memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Bagaimana kita dapat memberikan solusi yang tepat? Yang pertama, menggunakan metode, strategi, dan media yang bervariasi saat pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan teladan yang baik. Yang ketiga, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop untuk dapat mengembangkan kompetensi global, keterampilan, dan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan berikutnya, lebih memahami dan mengenal murid sesuai dengan karakter, bakat, dan minat belajarnya dengan menerapkan sistem AMONG. Ibu belajar membuat onde-onde. Onde-onde menjadi favorit. Terapkan semboyan KHD. Pendidikan berpusat pada murid. Ke pasar membeli pepaya. Membeli di toko Bu Marisa. Semangat guru di Indonesia, mencerdaskan generasi bangsa. See you next time. Salam guru penggerak.